Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara sekalian, semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang pendidikan Islam. Tema kali ini yang akan saya sampaikan adalah Tauhid, pelajaran pertama dan terakhir. Tauhid, hal yang pertama kali mesti diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Tauhid itu pun yang disampaikan kepada seseorang ketika sedang sakaratul maut. Terkadang orang tua atau pendidik lainnya merasa bingung dengan apa dia memulai dalam mendidik anaknya. Saudara sekalian, secara umum, materi awal yang mesti disampaikan kepada anak didik adalah tauhid. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا." Ketika kami anak-anak dalam usia menjelang balik, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran sehingga tambahlah iman kami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Belajar iman yang dimaksud adalah belajar tauhid, yakni la ilaha illallah, karena ialah cabang keimanan paling utama, cabang keimanan paling tinggi. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, yakni kalimatut tauhid. Dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwah sekalian, ajarkan kepada anak-anak tentang Allah dan bagaimana mentauhidkannya. Ajarkan kepada mereka tentang Islam. Ajarkan kepada mereka bagaimana mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, siapakah Rabbmu? Allah adalah Rabb kami yang telah menciptakan kami, yang berhak untuk diibadahi, dan hanya kepadanya kita beribadah. Tanyakan kepadanya, untuk apa kamu diciptakan? Maka jawabannya, Allah menciptakanku untuk beribadah, dan materi-materi lainnya. Ada buku kecil dalam masalah ini dengan judul Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan tauhid kepada anak-anak, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan kami bisa menerjemahkannya dan menyebarkannya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian pula ajarkan kepada mereka tentang rukun iman. Ajarkan kepada mereka tentang rukun Islam. Mengenai kalimatut tauhid atau syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang merupakan hal pertama yang harus diajarkan kepada seorang anak. Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya, beliau mengatakan, فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهو قول لا إله إلا الله
Muhammadun Rasulullah. Yang artinya, jika seorang anak yang berakal masuk usia balik, baik dengan sebab mimpi atau usia, di siang hari misalnya, maka hal pertama yang wajib ia pelajari adalah 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya, yakni la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada seorang anak masuk usia balik, hal pertama kali yang harus diajarkan adalah 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, saudara sekalian, tauhid pun kalimat terakhir yang kita sampaikan kepada manusia di akhir perjalanan hidupnya di dunia. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saudara sekalian, tauhid itu bukan hanya meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita, yang mengurusi kita dan memiliki kita. Akan tetapi tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita bacakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun tentang rincian macam-macam tauhid dan seterusnya, tentunya itu dibahas dalam kitab-kitab tauhid dan kami berharap para orang tua mempelajarinya dengan baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini.